Oh, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman yang di rumah ya. Terima kasih banyak sudah join di acara kita yaitu Berisik Bincang-Bincang Asik bersama saya Iksan Novendra sebagai MC dan rekan saya. Saya Anissa Catursalawati. Kita akan membawakan talk show selama 15 menit ke depan. Betul banget dengan tema peluang bisnis di usia muda. Yang bakal ada nanti narasumbernya langsung yang sangat inspirasi banget untuk anak-anak muda, bisa jadi motivasi banget ya. Betul banget. Di usia muda kayak ini ya. Ya, tentunya dong. Sebelumnya saya akan menjelaskan susunan acaranya nih, Kak. Sesi pertama, narasumber akan memaparkan materinya. Sesi kedua akan ada tanya jawab dengan narasumber. Sesi ketiganya ada tanya jawab dengan audiens. Ih, seru banget ya. Pasti langsung dong. Aja kita panggil narasumber kita yang spesial banget, itu Kak Anita Eka Safitri. Tepuk tangan dulu. Halo Kak Anita, selamat malam. Halo kabarnya semuanya. Terima kasih banyak ya sudah semuanya. Ya, alhamdulillah sehat. Seru banget hari ini bisa ketemu sama temannya. BTW sebelum memaparkan materi nih, aku pengen perkenalan dulu boleh ya? Boleh Kak, silakan tanpa disuruh ya. Ya langsung. Ya aku Anita, aku masih kerja di salah satu perusahaan di Jakarta dan aku juga kuliah ambil jurusan komunikasi. Ya, jalanin bisnis ini sih. Terus teman-teman tahu nggak sih apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, gimana sih cara kita memulai bisnis yang efektif? Pastinya teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu mengenai seberapa besar bisnis tersebut akan berhasil. Kemudian, buatlah perencanaan sebelum mengaplikasikan ide bisnis tersebut menjadi kenyataan. Nah, perencanaan bisnis ini tuh dari awal mulai pengen bikin sampai pengembangan sampai promosi ini tuh termasuk strategi bisnis ya. Terus kemudian promosikan bisnis Anda. Setelah bisnis Anda berjalan, Anda harus menarik klien atau pelanggan. Jadi Anda harus gimana caranya supaya orang-orang itu tertarik dengan bisnis Anda. Nah, makanya dibuat rencana pemasaran. Kemudian jelajahi ide-ide bisnis yang kecil seefektif mungkin, jadi kita bisa tentuin mana yang terbaik untuk bisnis kita. Dan ingat teman-teman bahwa kesuksesan tidak jadi secara instan, tetapi perlu usaha dan doa juga sih. Jadi jangan pernah putus semangat ya buat teman-teman yang mau mulai bisnis. Benar banget buat yang baru mulai bisnis ya teman-teman ya. Mungkin motivasi sedikit tadi. Lanjut Kak Anissa. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk tanya jawab bersama Kak Anita nih. Nah, pertanyaan pertama mengenai materi yang disampaikan. Kapan sih Kak awal mula bisnis Kakak ini? Aku tuh baru banget mulai bisnis ini kayaknya awal 2019 Januari atau Februari gitu sih. Cukup lama ya Kak? Oh gitu, cukup lama lumayan Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih ambil bisnis ini gitu? Kenapa nggak makanan atau kan sekarang banyak nih baju gitu. Boleh langsung Kak? Kenapa aku bisa ngambil bisnis ini ya? Karena pertama aku tuh hobi banget skincare-an, terus make up-an gitu. Dan aku tuh sering banget kehabisan produk yang aku mau. Jadi aku pikir apa gue bikin skincare sendiri aja kali ya gitu. Akhirnya ya udah deh, kenal juga kan di bidang skincare ini. Jadi aku ya nggak aja sih. Ya jadinya coba sampai sekarang tetap jalan. Oh berarti awalnya tuh dari iseng Kak ya, langsung merambat menjadi sukses. Iya. Oh gitu ya Kak. Kira-kira nih Kak, penjualan perharinya dan omset yang didapatkan berapa Kak?
penjualan per hari sih nggak tentu ya. Tapi untuk sekarang ini sih mungkin 300 sampai 500-an per hari order. Oh, lumayan banyak juga sih kayak buat piece yang begitu sampai ratusan berarti ya kayak. Pertanyaan selanjutnya, apa sih suka duka dari bisnis ini gitu? Biasanya kan orang bisnis pasti suka dukanya kan, nggak mungkin dia suka terus. Iya. Boleh langsung dia cerita. Suka dukanya, kalau sukanya sih pastinya aku senang sih produkku tuh diketahuin sama banyak orang, dan aku juga senang kayak membantu masalah-masalah kulit yang dialami sama orang-orang gitu kan. Satu sisi lagi aku juga bisa menjadi apa ya, kayak sumber penghasilan tambahan aku aja sih. Kalau dukanya paling di awal-awal merintis bisnis ya, di mana produk kita itu belum banyak orang yang tahu dan belum banyak yang kenal, jadi orderan juga sales masih sedikit. Tapi itu aku awalin di fase-fase awal ngerintis bisnis aja sih. Cuman yang namanya bisnis pasti emang ada fase kayak gitu, cuman gimana kitanya aja menyikapinya sih. Lagi itu baik mah jangan patah semangat. Pasti itu, Kak. Terus gimana nih, Kak, cara bagi waktunya? Kan Kakak tadi bilang sempat Perlu sibuk. iya, super sibuk. Lumayan hektik sebenarnya kan, karena aku masih kerja juga, masih kuliah juga. Awalnya sih aku paling kalau sebelum pandemik ini ya, sebelum pandemik aku kerja dulu, setelah pulang kerja sore aku langsung lanjut kuliah kalau ada kelas, baru abis itu aku nyambi-nyambi packing atau kirim barang gitu. Tapi semenjak pandemik ini sih nyambi di WFH. Sekarang kan banyak banget ya kerja kuliah yang FW, jadi aku sekali kerja, sekali kuliah, jadi sekali packing. Tapi alhamdulillahnya sih sekarang aku udah ada karyawan bantu-bantu gitu sih buat packing sama kirim, jadi nggak terlalu repot gitu sih. Oh, jadi cukup unik sih kayak ceritanya ya, suka dukanya. Kalau boleh tahu nih pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari hal-hal yang kakak selama ini jalani bisnis, apa sih manfaatnya gitu? Manfaat yang secara umum ya kayak, secara umum manfaatnya apa sih? Untuk kakak pribadi dan buat yang customer ya? Iya, iya. Alhamdulillahnya sih manfaatnya yang tadi udah aku bilang kan, jadi sumber penghasilan juga tambahan buat aku ya kan. Terus juga aku bisa bantu kayak orang-orang punya masalah kulit, aku bisa bantu. Jadi harus solusinya kayak gini gitu. Dan banyak juga orang-orang yang cocok sama produk aku. Jadi kayak aku itu sih manfaatku sih. Jadi bisa lebih membantu banyak orang gitu. Gitu ya, Kak. Oke, sekali lagi kita beri tepuk Langsung tangan masuk ya kak? nih. Sekarang jadi Langsung sekarang masuk kita ke sesi pertanyaan. audiens nih. Audiens, Saya akan benar-benar. beri dua orang kesempatan untuk bertanya. Kita pilih random ya kak? Oke. Kita pilih random. Ada Iya. pertanyaan dari Kak Dimas Anggara. Pertanyaannya, pernah dapat komplain yang paling buruk nggak sih? Iya benar kan, selama bisnis ini kan kita biasa pasti ada komplain-komplain yang mungkin di luar sadar cukup bikin apa ya? Artinya komplain ini tuh nggak bikin kita atau mengkritik, dia malah memberi masukan gitu untuk perbaikan produk kita. Kira-kira apa kak? Komplain Iya. yang paling Kalau untuk komplain paling buruk sih alhamdulillah selama ini belum ada ya. Paling komplain tuh kayak beberapa orang, kayak beberapa pembeli itu merasa kulit, misalnya produk aku tuh nggak cocok di kulit mereka. Karena kan pigmen kulit orang kan beda-beda. Ada yang kering, ada yang lembab. Jadi mungkin kebetulan produk aku tuh cocok di kulitnya dia. Cuman menurutku itu wajar sih bisnis ini ya. Soalnya ya nggak terlalu gimana-gimana. Jadi kita bisa mungkin lebih baik lagi sih. lanjut ke pertanyaan kedua kan. Oke, pertanyaan kedua ada dari Azareka nih. Ada nggak sih Kak tip and trick dari yang
yang dilakukan dalam memasarkan produk tersebut nih. Kan pasti ada tuh untuk memulai bisnis. Iya, Pak. Tips and trick yang simpel mungkin, sesimpel mungkin pasang produk. Iya. Paling sih tips trik dari aku sih ya, siapapun kalian yang baru mau bisnis itu, selagi produk kamu itu baik di masyarakat dan berguna buat di masyarakat, yang pertama jalanin apa yang kamu suka, apa yang kamu punya skill gitu ya kan. Terus pasarin produk kamu, pelajari produk kamu, dan lihat target pasar kamu. Jangan pernah lihat saingan kamu, misalnya yang bisnisnya sama ya, jangan pernah dilihat, karena itu bakalan bikin down. Misalnya kita ngerasa, ih kok orderan dia banyak ya, kok sales aku enggak ya, gitu. Kadang hal yang kayak gitu tuh bikin kita down, jadi menurutku lebih fokus aja sih ke produk kamu gitu. Dan juga jangan lupa ya kan, terus juga jangan cepet nyerah gitu sih. Pasti kan fase-fase awal bisnis tuh ada banget kan yang, aduh kayaknya enggak deh gitu, nggak usah lanjutin sih gitu. Tapi balik lagi sih ke kitanya, jangan pernah nyerah aja sih menurutku. Oh gitu ya Kak. Bagus sih ya, maksudnya dengan cara seperti itu mungkin bisa memudahkan kita mulai bisnis ya Kak. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan yang dari audiens, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih untuk penonton semuanya yang berpartisipasi dalam acara ini, dan juga untuk bintang tamu Kak Anita, terima kasih banyak ya Kak. Iya, Terima kasih, sama-sama. semoga sehat terus dan selalu sukses bisnisnya Kak ya, untuk membangun menceritakan apa yang Kakak harapannya. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di acara kita yaitu Berisik Bincang-Bincang Asik bersama saya Iksan Novendra dan moderator saya. Saya Anissa, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.